Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allifu hafizahullah wa dalilu ala syirkil akbari. Qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qauluhu ta'ala wa qala al-masihu ya bani Israila ibudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Wa huwa arba'atu anwa'in. An-naw'ul awwalu syirkud da'wati wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. النوع الثاني شرك النية وهي الإرادة والقصد والدليل عليه قوله تعالى Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. An-naw'u tsalitsu syirkut ta'ati wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Wa tafsiruha alladzi la iskala fihi huwa ta'atul ulama'i wal ubadi fi ma'siyatillahi subhanahu la du'a'uhum iyyahum kama fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi ibn Hatim lamma sa'alahu faqala lasna na'buduhum fadzakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyati. An-naw'ur rabi'u syirkul mahabbati wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab ila qaulihi wa ma hum bi kharijina minan nar. Ikhwan fiddin azakumullah, kemudian beliau bawakan tentang dalil-dalil tentang syirkul akbar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa di bawah syirik, dosa di bawah dari selain syirik, liman yasha. Nah, itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapakah yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi ini sifat dari orang yang menyekutukan Allah adalah kesesatan yang jauh. Jauh sekali kesesatannya. Maka kalau kita melihat orang yang melakukan kesyirikan, harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa orang ini sekalipun dia pintar, bergelar doktor, atau misalnya dia pemuka agama di daerahnya, kalau dia melakukan kesyirikan, maka kita harus anggap dia adalah orang yang sesat dengan kesesatan yang jauh. Seperti itu. Kenapa? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, orang yang melakukan kesyirikan sesatnya kesesatan yang jauh. Oke, ini dalilnya. Ya, surat An-Nisa ayat 116. Dan ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa qala al-masihu ya bani Israil. Nabi Isa mengatakan, wahai bani Israil, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah,
sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Perhatikan ini sigohnya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Di situ ada kata ma dan ada min. Ma kalau ketemu dengan min, ya, itu memang tidak ada sama sekali. Antum tahu sigoh lan yang menunjukkan, kadang saya bilang lan itu sampai hari kiamat, ya, ketidakadaannya itu sampai hari kiamat. Sama, ma min ini lebih di atas daripada lan. Jadi apa? Wa malidz zalimina min ansar, maka tidak ada sedikit pun siapapun penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan zalim yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, orang yang melakukan kesyirikan. Baik, itu yang pertama. Kata beliau, dan syirik akbar ini ada 4 jenis. Nah, di sini diantara kebagusan penyusunan kitab ini oleh beliau, bahwasanya beliau rinci lagi di sini. Ya. Syirik akbar itu ada 4 jenis. Yang pertama, an-naul awal syirkud da'wati. Ya. Syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala. Jumlah apa itu? Rahmat. Baik, itu jumlah mubtada khabar. Wad dalilu alaihi, dan dalil atasnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ya. Namun maka ketika mereka mengarungi lautan, ditimpa ombak yang keras di lautan, apa yang mereka lakukan orang-orang musyrikin ini? Da'allaha mukhlishina lahuddina. Maka ketika mereka diterjang ombak yang besar di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas, ya, dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah. Orang-orang musyrikin ini, ya, dalam kesulitan di tengah-tengah lautan mereka berdoa ikhlas karena Allah. Falamma najjahum ilal barri, maka ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, jadi setelah mereka berdoa, Allah selamatkan mereka ke daratan. Idzahum yusyrikun, maka ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, maka seketika itu pula mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu, zaman Nabi SAW itu, mereka kalau dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, dalam keadaan ditimpa bencana, mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Mereka tinggalkan semua berhala-berhalanya itu. Tapi ketika mereka dalam keadaan senang, ya, talonggar DP rezeki, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, gitu, mereka melakukan kesyirikan. Tapi kalau di zaman sekarang, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan sulit, tetap menyekutukan Allah. Bahkan dalam keadaan sulit, bertambah kesyirikan mereka. Misalnya contoh apa? Sakit menahun sudah ini, dalam keadaan sulit. Akhirnya pindah-pindah cari dukun. Nah, padahal sudah dikasih, bukan mengikhlaskan kepada Allah, tapi malah bertambah kesyirikan. Orang, misalnya contoh caleg, ya, caleg dalam keadaan senang ini pergi ke dukun, bukan caleg, taruhlah mungkin ya dalam tanda kutip anggota DPR lah, seperti itu. Pergi dalam keadaan senang, pergi ke dukun. Oke lah, dalam keadaan senang mereka menyekutukan Allah, sama kayak orang musyrik zaman dahulu. Ketika mereka ditimpa bencana, ya, apa yang mereka lakukan? Malah pergi lagi ke dukun, malah bertambah kesyirikannya, ya, taruh sajen, taruh apa segala macam. Makanya dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang di zamannya tahun 1200-an itu lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang di zaman dahulu. Nah, seperti itu. Baik. Jadi itu ya, bahwasanya orang-orang musyrik itu ketika mereka ditimpa gelombang yang besar di lautan, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Namun ketika Allah selamatkan mereka, maka seketika itu pula mereka berbuat kesyirikan. Liyakfuru bima atainahum.
Taib, agar mereka menyekutukan, agar mereka mengingkari dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka berupa nikmat-nikmat. Waliyatamatta'u, dan mereka apa? Bersenang-senang dengan nikmat yang kami berikan. Fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka pasti akan mengetahuinya. Pakai saufa di situ kan? Makna kelak. Bukan fasaya'lamun, tapi fasaufa ya'lamun. Maka kelak nanti pada hari kiamat mereka akan mengetahuinya. Tapi itu syirik yang pertama, syirik dalam doa. Dan ini tidak hanya terbatas pada ketika berdoa di lautan, tidak. Ya. Waktu di mana? Di Palu itu, saya pernah sampaikan mungkin di sini ya. Di Palu pas lagi genting-gentingnya tsunami itu, gempa kuat. Katanya ada orang dia cabut ininya. Kemudian yang kedua, syirkun niyah, syirik dalam niat. Wahiyal iradatu wal qasdu, dan ini apa? Yang keinginan dan tujuan, syirik dalam tujuan. Perhatikan, syirik dalam tujuan. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fima wa hum fiha la yubkhasun." Ya. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan menginginkan perhiasan dunia, maka niscaya kami akan berikan kepadanya. Kita dikasih. Antum menginginkan dunia, dikasih, ya. Nuwafi ilaihim a'malahum. Kami berikan kepada mereka buah dari hasil-hasil amalan mereka itu. Ya. A'malahum fiha, amalan-amalan mereka dalam keinginan mereka tersebut. Wahum fiha la yubkhasun, dan sama sekali mereka tidak dirugikan sedikit pun, tidak misalnya keinginannya mereka berapa begitu, tidak dikurangi, dikasih lah seperti itu. Ya. Tapi apa setelah itu? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Namun mereka inilah orang-orang yang tidak ada sedikit pun bagian mereka di akhirat kecuali api neraka. Ya. Taib. Contohnya apa ini? Contohnya orang yang mengamalkan perkara agama tapi keinginannya dunia. Ini contohnya, waliyadzubillah. Dia mengamalkan, misalnya contoh apa? Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Taib. Di antara contohnya itu orang yang melakukan amalan-amalan agama tapi tujuannya dunia. Karena sini bilang apa? Syirik dalam iradah dan qasd, ya, tujuan, keinginan dan tujuan. Syirik dalam keinginan dan tujuan. Sama juga masuk. Dia belajar, dia ini supaya orang puji, supaya orang angkat dia, masuk juga itu. Ya, syirik dalam niat. Taib, syirik dalam niat. Kemudian yang ketiga, an-nautsalis, syirku ta'ati. Nah, ini juga ya. Syirik dalam ketaatan, masuk dalam golongan syirkun akbar. Dalil ada firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Taib, mereka menjadikan ahbar ini ulama-ulamanya ahlul kitab, habr, ya. Wa ruhbanahum, rohib, ahli ibadah, ya, ahli ibadahnya ahlul kitab, rohib namanya. Kalau ahbar itu apa? Ulama-ulamanya. Mereka menjadikan rohib mereka, habar mereka dan juga rohib mereka arbaban. Taib, arbaban kedudukannya sebagai apa itu? Maf'ul bihi 2. Mereka menjadikan habar mereka dan juga rohib mereka arbaban, rob, Tuhan. Taib, tuhan-tuhan selain Allah. Dan juga siapa mereka jadikan? Wal masih ibn Maryam, dan juga mereka menjadikan siapa? Isa al-Masih ibnu Maryam. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, kecuali Dia. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Nah, ini penting ini. Wa tafsiru alladzi la iskala fihi, dan penafsiran dari ayat ini tidak ada yang
tidak ada iskal di dalamnya. Tidak ada masalah dalam penafsirannya ini. Huwa maksudnya adalah penafsirannya ta'atul ulama'i wal ubadi fi ma'siyatillahi subhanah. Mentaati ulama dan juga mentaati ahli ibadah dalam bermaksiat kepada Allah. Perhatikan ya, kesyirikan di sini maksudnya apa? La du'auhum iyyahum. Bukan mereka berdoa kepada ini ahli ibadah atau mereka berdoa kepada siapa? Ulama ini, bukan mereka meminta doa itu, bukan. Bukan itu. Akan tetapi kama fassaroha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatimin. Ini sebagaimana yang makna dari ini sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah kepada Adi bin Hatim, sahabat Adi bin Hatim. Taib, lamma sa'alahu ketika Nabi bertanya kepadanya Adi bin Hatim, faqala, maka Adi bin Hatim berkata, dia bilang, lasna na'buduhum, dia bilang, kami tidak menyembah itu rahib-rahib itu. Jadi Adi bin Hatim ini baru masuk Islam, ya. Baru dia bilang, kalau misalnya kita itu begini menaati mereka ini dalam perkara yang halal, ini ulamanya mengatakan yang halal itu haram, atau sebaliknya, yang haram itu dia katakan halal. Baru Adi bin Hatim bilang, lasna na'buduhum ya Rasulullah, kita tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Kita tidak menyembah itu ahli-ahli ibadah itu. Taib. Maka apa yang Rasulullah katakan? Fadzakara lahu, maka Nabi berkata kepadanya, anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyah. Itu kaidahnya. Bahwasanya ibadah kepada mereka itu adalah menaati mereka dalam maksiat. Nah itu. Jadi kapan saja, perhatikan ya, ini berlaku umum ya. Kapan saja seseorang mentaati orang yang lain, makhluk yang lain, tidak mesti ulama, tidak mesti ahli ibadah, ya, dalam perkara maksiat dia taati, maka pada hakikatnya dia telah beribadah kepada orang tersebut. Misalnya temannya malam tahun baru, ya, dia lihat ini dia teman cuma di rumah, datanglah temannya ini, ayo turun pergi ke sana, biar cuma 2 gelas ya, dua sloki ya, istilah ini ya, istilah di Palu begitu, 2 sloki, biar cuma 2 sloki ya, ayolah ke sana kita. Ini temannya ini dia ikuti temannya ini. Pada hakikatnya apa? Ini temannya tadi ini telah menyembah ini temannya yang mengajak ini. Pada hakikatnya seperti itu. Ya, taat dalam hal maksiat. Itu kaidahnya. Kapan saya seorang taat kepada orang lain dalam hal yang maksiat, maka hakikatnya dia mentaatinya beribadah kepadanya. Kemudian lanjutannya ini 3 ini ada lanjutannya yang keempat. Ini ada kaitannya nanti ini dari segi contoh-contohnya ya. Kemudian naur rabi syirkul mahabbati, ya, syirik dalam cinta. Ini. Atau ulama mengatakan dia al ishq ya, syirik dalam cinta. Secara tidak langsung kita maknai dia cintanya itu berlebihan ya kepada makhluk. Ya, cintanya syirik dalam cinta. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini saya buka tafsirnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu andadan, niddan, ya, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Ya. Jadi sama cintanya kepada tandingan itu dengan cintanya kepada Allah, sama kadar cintanya. Namun wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Hubban Syekh Utsman sebagai apa itu? Jadi asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Nah itu tamyiz ya, hubban sebagai tamyiz. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Nah, sekiranya mereka melihat orang-orang yang menzalimi, ketika orang-orang menzalimi itu melihat azab, bahwasanya Allah lah, ya, bahwasanya kekuatan itu untuk Allah seluruhnya. Wa anna Allah syadidul 'adzab, dan juga
dan bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Sampai pada firman Allah, wa ma hum bi kharijina minan nar, ya, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ini syirik dalam mahabbah. Kita baca di tafsir ya. Kata ulama, wa ma tilkal ayatil wadihati fa inna minan nasi may yattakhidhu min dunillahi alihatan yaj'alunahum nuzara lillahi ta'ala, ya. Dan berdasarkan ayat ini yang jelas ini bahwasanya ada sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah tuhan-tuhan, ya, yang mereka jadikan sebagai apa? Tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kama yuhibbuna Allah. Mereka mencintai tuhan-tuhan ini seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Min haula'i lima'budatihim. Di antara mereka itu cinta karena dia adalah sesembahan mereka. Li'annahum la yusyrikuna ma'allahi ahadan. Karena orang-orang yang beriman ini tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Wa yuhibbunahu fis sarra'i wad dharra'i. Perhatikan sifatnya orang-orang yang mencintai Allah itu. Mereka terus-menerus mencintai Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Mereka tetap cinta kepada Allah. Itu sifatnya orang-orang yang beriman. Wa amma ulaika fa innahum yuhibbuna alihatahum fi halis sarra'i. Perhatikan. Adapun mereka yang mencintai tuhan-tuhan ini, mereka hanya mencintai tuhan-tuhan mereka hanya pada saat dalam keadaan senang. Beda kan cintanya kan? Nah, kalau orang beriman dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dia cinta kepada Allah. Tapi mereka ini orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, mereka hanya cinta kepada Tuhannya itu saat senang saja. Wa amma fid dharra'i fala yad'una illallah. Ya. Adapun pada saat mereka dalam keadaan sulit, maka mereka tidak berdoa kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Walau yarad zalimuna bisyirkihim wartikabis sayyiati halahum fil akhirati hina yushahidunal azab la alimu annal mutafarridu bil quwwati jami'an huwa Allah. Ini. Dan sekiranya orang-orang zalim itu, orang-orang yang zalim dengan kesyirikannya tersebut, dan mereka zalim dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan, keadaan mereka di akhirat ketika mereka menyaksikan azab, ya. Taib, bagaimana keadaannya? La alimu, maka betul-betul mereka akan mengetahui bahwasanya al-mutafarrid, yang bersendiri dengan kekuatan seluruhnya itu adalah Allah. Wa annahu syadidul azabi, ya, dan bahwasanya Allah sangat keras siksaannya liman asahu, kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Taib. Lau yarawna dzalika lama asyraku ma'ahu ahadan. Kalau sekiranya orang-orang yang melakukan kesyirikan sekarang itu sudah langsung melihat azab itu, maka mereka pasti tidak akan melakukan kesyirikan. Nah, itu. Tapi nanti dorong lihat di sana, ya, di mana? Di akhirat. Nah, ini faedah yang bisa dipetik dari ayat tadi itu, kata beliau, al-mu'minuna billahi haqqan hum a'zamul khalqi, ya, a'zamul khalqi mahabbatan lillahi. Orang-orang yang beriman secara hakiki, merekalah orang-orang yang sangat besar, ya. Taib, sangat besar cintanya kepada Allah. Karena kenapa? Li'annahum yuti'unahu ala kulli halin fis sarra'i wad dharra'i wala yusyrikuna ma'ahu ahadan. Karena mereka ini taat kepada Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan sulit, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa dia tutup dengan wala yusyrikuna ma'ahu ahadun setelah menyebutkan fi halis sarra'i wad dharra? Nah, kenapa dia sebutkan wala yusyrikuna ma'ahu ahadun? Karena kebanyakan orang ya di zaman kita itu rela melakukan kesyirikan supaya terlepas dari kesulitan yang dia jalani, seperti itu. Makanya di sini dia kunci dengan kata wala yusyrikuna ma'ahu ahadan.
Ya, mereka cinta, taat kepada Allah dalam keadaan senang dan sulit, dan mereka tidak apa? Tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dia kunci dengan itu, kata yusyriku wala yusyrikuna. Kenapa? Karena kebanyakan orang jatuh ke dalam perkara kesyirikan dalam keadaan dia posisi sulit. Nah, di zaman sekarang itu, kalau susah, tidak ada ini, biasa, ya, akhirnya percaya dukun, ya, seperti itu. Pahamin ya? Taib. Taib, insyaallah kita lanjutkan nanti besok terkait an-nawtsani syirkun asghar. Taib, tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.